Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin baik DKM-nya maupun yayasannya, tokoh masyarakat, para sepuh, para remaja, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat inilah yang akan membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebelum saya lanjutkan, tentunya saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di bulan Ramadan, bacaan Al-Quran kita, salat tarawih dan witir kita, qiyamul lail kita, sahur kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi orang yang ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang minal aidin, kembali untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Al-faizin, kembali menjadi orang-orang yang faizin, orang-orang yang menang. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa ciri-cirinya, tanda-tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Para ulama menjelaskan alamatu qabulit ta'ati at-ta'atu ba'daha.
tanda-tanda diterimanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, at-ta'atu ba'daha, yaitu seseorang melanjutkan ibadah setelahnya. Artinya ketika dia beribadah di bulan Ramadan dilanjutkan lagi. Kemudian wa atba'ahu at-taqarrubat. Kemudian diiringi dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri kata para ulama bahwa ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah selanjutnya dilanjutkan. Yang tadinya di bulan Ramadan dia bangun malam, qiyamul lail, maka setelah selesai Ramadan itu dilanjutkan. Yang tadinya di bulan Ramadan 5 waktu dia bisa sholat berjamaah di masjid, maka selesai Ramadan dilanjutkan. Yang tadinya di bulan Ramadan membaca Al-Quran sampai hatam, maka pasca Ramadan dilanjutkan. Ini salah satu ciri dari ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika selesai Ramadan selesai juga dia baca Al-Quran. Jangan sampai ketika selesai Ramadan selesai juga dia untuk pergi ke masjid salat berjamaah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan itu sesungguhnya adalah bulan tadribat, bulan di mana kita melatih diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan itu kita melatih bagaimana latihan berpuasa, bagaimana kita latihan untuk bisa bangun malam, bagaimana kita melatih diri untuk membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, bagaimana kita melatih diri untuk bisa sholat berjamaah bareng-bareng di masjid 5 waktu. Sehingga latihan ini berbekas. Latihan ini apa? Berbekas. Ibarat orang ketika orang ingin berlomba mengikuti, umpamanya dia olahraga, ya, perlombaan olahraga, maka dia kan harus masuk pelatnas, latihan nasional. Bagaimana dia harus apa? Di training, ya. Sehingga untuk apa tujuannya? Untuk menang. Nah kita juga di bulan Ramadan ya, dilatih, di training agar kita menjadi orang yang menang. Sehingga ketika keluar Ramadan kita menjadi orang yang menang, yang mampu untuk melanjutkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Itu sesungguhnya orang yang menang. Jadi bukan orang yang menang itu bukan yang apa? Selesai Ramadan, betul dia puasa. Dia apa? Puasa. Dia membaca Al-Quran sampai berkali-kali hatam. Tapi selesai Ramadan semua itu ditinggalkan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kalian menjadi orang yang seperti wanita yang memintal. Selesai dipintal, kita tahu bagaimana benang-benang itu dipintal menjadi sebuah karya bagus, ya. Apakah dia menjadi tas, dompet dan sebagainya dipintal, atau barang-barang apa yang menjadi hiasan. Kemudian selesai dipintal, diacak-acak lagi, dirombak lagi pintalan tersebut. Mimba di kuatin ankasa. Setelah apa? Pintalan itu menjadi indah. Jadi jangan kalian seperti wanita pemintal yang setelah dia memintal dengan baik, bagus, rapi, kemudian diacak-acak lagi, dirusak lagi, dirombak lagi. Artinya di bulan Ramadan kita sudah memintal ibadah kita.
kita tata ibadah kita disiplinkan ibadah kita di bulan Ramadan. Bangun sebelum subuh, sahur, setelah itu kita pergi ke masjid, kita sholat berjamaah, pagi kita berzikir terus sampai siangnya kita berpuasa, kita juga tidak lupa membaca Al-Quran, malam kita sholat berjamaah, maghrib, isya ditambah dengan sholat witir, tarawih berjamaah, witir berjamaah, tidak lupa senantiasa membaca Al-Quran. Ini kita udah tata, kita udah apa? Udah tata ibadah kita, ya. Sehingga ketika apa, keluar Ramadan jangan penataan yang kita lakukan, ya, itu kita rombak lagi. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian, di bulan Ramadan, ya, disebutkan bahwa orang yang keluar Ramadan, mereka ada yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di luar Ramadan, keluar Ramadan, mereka ada orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api nerakanya. Dan semoga kita termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, pertama mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua dimerdekakan dari api neraka. Kenapa? Karena kita nanti ingin pulang kampung. Kalau kemarin Ramadan, sebelum Ramadan ada orang yang pulang kampung seminggu sebelum Ramadan, ada yang sehari sebelum Ramadan. Mereka begitu gembiranya pulang kampung dengan membawa bekal. Sampai di kampung, mereka berkumpul dengan sanak saudara mereka, dengan encang-encing mereka, dengan keluarga mereka, bapak mereka, ibu mereka, begitu bahagianya. Itu kampung dunia, negeri dunia. Sesungguhnya kampung kita kan akhirat nanti. Dan kampung kita itu surga. Kenapa? Karena surga itu kampungnya nenek moyang kita. Siapa? Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Itu surga. Jadi surga itu kampungnya nenek moyang kita. Nah, kalau kampungnya nenek moyang kita adalah surga, maka kita pun rindu dengan kampung nenek moyang kita, yaitu apa? Surga. Tidaklah orang itu bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dia harus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimerdekakan dari api nerakanya. Tidaklah dia akan bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimerdekakan dari api nerakanya kecuali mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa tidaklah cukup orang itu mengaku sebagai seorang mukmin tanpa keimanannya itu dihiasi dengan akhlak yang baik. Karena seorang mukmin itu harus keimanannya itu dihiasi dengan al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Banyak, luar biasa hadis ini. Akmalul mu'minina imanan, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang ahsanuhum khuluqan, mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Artinya kalau akhlaknya belum baik, dia tetap menjadi orang mukmin, tapi belum menjadi mukmin yang sempurna. Sehingga untuk menjadi mukmin yang sempurna, maka adalah dia sempurnakan dengan akhlak yang baik. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bukan mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling banyak sedekahnya, bukan. Yang paling banyak sholatnya, yang paling banyak zakatnya, yang paling banyak umrohnya, bukan.
Tapi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Kenapa? Karena akhlak ini merupakan buah dari iman yang baik. Ibarat pohon itu ada akarnya, ada batang dahannya, ada daun-daunnya, ada rantingnya, dan pohon itu juga nanti akan berbuah. Akarnya apa? Akarnya iman. Akarnya apa? Iman. Sehingga seseorang yang muslim hendaknya memiliki akar yang kokoh berupa iman. Sebab kalau dia hanya sekedar Islam tanpa ada akar yang kokoh iman, maka lama-lama Islamnya goyah. Maka harus dikokohkan dengan keimanan. Kemudian dari hasil akar yang baik, karena subur, senantiasa diberikan pupuk, senantiasa diberikan disiram, maka akan menghasilkan daun-daun yang lebat. Artinya apa? Iman itu harus dipupuk. Iman itu harus disiram. Dengan apa iman itu harus disiram? Dengan duduk di majelis ilmu. Itu memupuk iman. Dengan sering banyak membaca Al-Quran. Dengan sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memupuk apa? Iman. Nah, kalau imannya subur, itu akan menghasilkan amalan yang banyak, amalan yang baik. Banyak dan baik. Kenapa? Karena akarnya subur berupa iman. Salatnya meningkat, baca Qur'annya juga begitu, ibadah yang lainnya, sedekahnya dan sebagainya. Dan dari semuanya ini akan berbuah. Apa buahnya? Al-akhlaqul karimah. Jadi akhlak yang mulia itu merupakan buah dari keimanan yang subur. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat hadis mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka untuk utammima, untuk menyempurnakan akhlak. Dalam riwayat lain mengatakan, innama bu'istu liutammima mahasinal akhlak. Kalau tadi makarimal akhlak, aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau ini aku diutus dalam rangka untuk liutammima mahasinal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sebetulnya redaksinya sama saja. Maksudnya apa? Akhlak yang mulia itu ya akhlak yang baik. Bahkan riwayat lain mengatakan, innama bu'istu liutammima masolihul akhlak. Akhlak yang soleh, akhlak yang baik. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT dalam rangka untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak yang baik. Jadi keimanan itu kata para ulama hendaknya dihiasi dengan akhlak. Jangan sampai orang beriman tapi sama orang kasar banget. Beriman sama tetangga berantem mulu. Beriman tapi juga ceritain kejelekan orang. Itu bukan iman yang bagus. Kenapa? Karena dia belum sempurna. Belum disempurnakan imannya itu dengan akhlak yang baik. Nah, disinilah ada orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mukmin yang memiliki keunggulan. Siapa mereka? Fahum yad'una ila antasila man qata'aka. Jadi mereka adalah orang-orang yang mau menyambung hubungan silaturahmi
kepada orang-orang yang telah memutuskannya. Ai tuhsin ila man asaa ilaik. Yakni mereka mau berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk padanya. Ini akhlak yang unggul. Apa itu? Pertama, antasilaman qata'aka. Mau menyambung silaturahmi, hubungan baik kepada orang yang memutuskannya. Ame abang, ame adek, ame saudara, gara-gara warisan putus. Gara-gara macam-macam lah gitu. Tapi dia mau menyambungnya. Apakah dia abangnya atau adiknya? Yang penting saya mau menyambung silaturahmi. Kan biasanya orang kan begini, kalau udah putus seperti itu, dia aja duluan yang minta maaf. Emang siapa dia? Tapi orang yang baik akhlaknya enggak. Kenapa? Karena dia mau menyambung silaturahmi. Itu kepada saudara. Kepada orang lain disebutkan antuhsina man asa ilaik. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada engkau. Kita sering dicaci maki sama dia. Kita sering dijelekin sama dia. Tapi kita datang sama dia. Berbuat baik. Emang gak gampang, tapi inilah keunggulan iman seseorang. Enak aja gue minta maaf. Dia yang salah, kan gitu biasanya orang. Orang ini gak begitu. Ya. Orang ini bakal begitu. Dia tetap datang. Kenapa? Karena dia khawatir nanti di akhirat menjadi orang-orang yang muflis. Bangkrut. Satu kali Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Sahabat, atadruna manil muflis? Sahabat, apakah kalian tahu siapa itu nanti manusia yang bangkrut? Muflis. Manusia yang pailit, yang bangkrut. Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut fina di antara kami, kata Rasulullah SAW. Bayangkan. Kata para sahabat ketika Rasulullah tanya, para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah anda siapa mereka yang bangkrut? Orang yang pailit. Kata para sahabat, al-muflisu fina man la diharamalahu wala mata. Yang disebut orang yang bangkrut di antara kami, kata para sahabat, adalah mereka yang man la dirhamalahu, yang enggak punya duit lagi udah. Yang enggak punya dolar, yang enggak punya duit. Wala mata, enggak punya harta benda. Muflis udah. Kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksud dengan muflis ini. Al-muflisu min ummati. Rasulullah menyebutkan bukan fina lagi, tapi min ummati. Berarti termasuk diri kita. Min ummati. Yang dimaksud dengan muflis dari umatku itu adalah nanti di hari kiamat. Al-muflisu min ummati mayyati yaumal kiamah. Orang yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bisolatin, dengan membawa pahala solatnya. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bangga membawa pahala solat. Nih, solat saya rajin, siang malam saya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, solat berjamaah nggak pernah tinggal. Bangga. Kemudian wazakatin, dengan membawa pahala zakat dengan bangga. Wasiyamin, dengan membawa pahala puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa saya bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Tapi sayang, kata Rasulullah, wasyatama hadza. Orang ini suka mencaci maki orang. Salatnya rajin, tapi wasyatama hadza. Orang ini suka mencaci maki orang. Wa daraba hadza, suka memukul orang lain. Wasafaka dama hadza, suka menumpahkan darah, membunuh, suka mencela, suka meremehkan orang, suka nyakitin orang.
Kemudian orang-orang yang pernah disakiti datang kepada orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut. Kemudian pahalanya pun diberikan kepada orang yang menuntut tadi. Lama-lama karena begitu banyaknya orang yang pernah disakiti, ini lama-lama pahalanya habis. Sehingga dia habis pahala. Dosa orang diberikan kepada orang yang habis pahalanya. Jadi itulah orang yang bangkrut. Nah, kita nggak mau menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia saja kita bangkrut dari perekonomian, nggak mau. Apalagi nanti di akhirat. Jamaah sekalian, maka orang yang memiliki keimanan yang unggul adalah pertama mereka mau menyambung tali silaturahmi kepada saudaranya. Kemudian dia mau berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Kemudian waktu timan haramaka. Orang yang memiliki keimanan yang unggul juga mau memberi kepada orang yang pelit. Ada tetangganya pelit banget. Tapi dia mau bawain hadiah, makanan, kadang-kadang jeruk sekilo. Kadang-kadang kalau dia bikin, tau gak, kince duren pakai ketan, dia bawain. Tuh gak kince pak? Kince itu kalau orang Betawi kince itu apa? Kolak duren, namanya kince itu. Diberikan pakai ketan kan enak tuh. Wah, diberikan. Padahal dia pelit. Ya. Tapi mau beri apa? Diberikan. Kenapa? Karena bisa jadi dengan pemberian itu akan merubah akhlak dia yang tadinya pelit menjadi orang baik. Orang yang dermawan. Kenapa? Sekali dikasih, diem. 2 kali, 3 kali kan mikir. Gue pelit-pelit gini tapi banyak yang ngasih. Akhirnya lama-lama kan malu. Ya gitu. Lama-lama malu. Gitu. Jadi tidak mentang-mentang dia pelit. Ngapain beri dia? Dia juga pelit. Gak pernah ngasih kita. Kita memberikan hadiah kepada orang, bukan berarti dia harus memberikan hadiah kepada kita. Tidak harus kalau bahasa Betawi bilang, tidak harus kebudian, tahu kebudian. Harus dibayar budi lagi, tidak. Yang kita harapkan adalah wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Kita memberikan makan kepada orang, kita memberikan hadiah kepada orang, bukan agar dia bisa memberikan lagi. Saya berikan hadiah dia jeruk sekilo, mudah-mudahan besok dia datang kemari bawa 2 kilo. Gitu. Nggak gitu. Tapi wa innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan hadiah, memberikan makan kepada orang karena Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang memberikan apa? Hadiah berupa pahala. Jadi walaupun kita nggak dibayar nggak dibawain lagi, nggak dibales lagi, tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas pahala. Jadi jangan sampai ada orang memberikan sesuatu hadiah kepada tetangga, ada harapan. Ini saya mau berikan hadiah nih, parcel. Mudah-mudahan nanti juga akan dapat hadiah lagi dari dia. Kalau sekarang parcel, mungkin nanti lain lagi duit kali. Jangan begitu. Itu namanya bukan memberikan hadiah. Memberikan hutang. Kan hutang kan harus dibayar kan? Ya. Itu namanya apa? Memberikan hutang. Kalau kita memberikan hadiah, udah yang memberikan apa? Hadiah nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas. Jadi dia akan memberikan wa tu'tiya man haramaka. Kata Rasulullah. Jadi keimanan yang unggul itu adalah memberikan kepada orang yang pelit, orang yang medit, orang yang kikir. Ya. Kemudian disebutkan lagi di sini juga termasuk wa ta'fu amman dhalamaka. Memberikan maaf kepada orang yang pernah menzolimi kita. Kita pernah disakitin, pernah dicaci maki, pernah dikata-katain.
tapi kita maafin. Ya. Memang ini sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hal yang sangat berat. Ngapain saya maafin dia, orang dia suka nyakitin saya, kan gitu. Ngapain saya maafin dia, dia juga belum tentu mau maafin saya, macam-macam. Kita tidak menimbang itu, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita dengan kita memaafkan dia. Dan itulah sifatnya orang-orang mukmin. Dan itulah akhlaknya orang-orang mukmin. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Wasari'u, bercepat-cepatlah. Kata-kata sari'u, badiru, bersegera, bercepat. Jangan Anda berlambat-lambat. Jangan Anda berleha-leha atau berleha-leha. Ini bahasa sono nih. Ya. Jangan Anda berlambat-lambat, jangan santai untuk maghfiratin minallah, untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Artinya kita diperintahkan untuk bercepat-cepat, bersegera, jangan santai untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita diperintahkan untuk bercepat-cepat, bersegera, jangan santai? Karena jangan sampai saat dicabut roh kita oleh malaikat maut, kita belum sempat untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum sempat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum sempat untuk diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika roh kita dicabut oleh malaikat maut. Malaikat maut yang mencabut roh kita. Tahu gak Pak malaikat maut Pak? Kenal gak? Nggak ada yang kenal deh. Nggak ada yang mau kenalan kan? Malaikat maut, pencabut roh. Kita diperintahkan untuk bercepat-cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Bercepat-cepatlah kalian, kata Allah SWT, untuk menuju surga. Dengan cara apa? Disebutkan oleh para ulama tafsir, kalau kita bercepat-cepat untuk menuju surga, maksudnya dengan cara bercepat-cepatlah kalian untuk beramal soleh, bercepat-cepatlah kalian untuk beribadah. Dengan bercepatnya kita beribadah, dengan bercepat-cepatnya kita beramal soleh, itu akan mempercepat kita untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Jadi nanti yang masuk surga cepat, berarti dia kebaikannya melakukan kebaikan itu cepat. Sholatnya juga cepat. Ketika dipanggil azan cepat, nggak nunggu-nunggu. Baru azan, tar dulu udah qomat, Allahu Akbar, baru qomat, tar dulu masih ada waktu. Imam udah takbir, Allah, baru juga 1 rakaat. Orang-orang udah pada pulang dari masjid, masih ada, ntar juga masih ada nih, baru juga pada pulang, bubar. Jadi nawar-nawar terus dalam ibadah. Padahal semakin kita bercepat-cepat untuk melakukan kebaikan, bercepat-cepat kita melaksanakan sholat, semakin cepat kita nanti di surga untuk masuk ke dalamnya. Dan surga itu kata Allah SWT, arduhas samawati wal ard, yang lebarnya seluas langit dan bumi. Tapi kita jangan bayangkan berapa lebarnya langit dan bumi ya. Ini untuk memperjelas saja. Kenapa Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan sesuai dengan cara pandang manusia, di mana manusia bisa memikirkannya. Kalau lebarnya langit dan bumi segini, bagaimana surga nanti? Jadi Allah SWT jelaskan Al-Quran itu memang sesuai dengan kemampuan kita. Karena Al-Quran diturunkan untuk apa? Manusia. Sehingga Allah SWT jelaskan sesuai dengan kemampuan apa? Cara berpikirnya manusia. Di mana manusia mengatakan langit bumi itu kan lebar, surga begitu gitu. Untuk siapa surga? Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang
bertakwa. Nah, Ramadan kemarin yang kita lakukan, puasa itu diwajibkan oleh Allah SWT dalam rangka untuk menjadikan apa? La'allakum tattaqun, membentuk diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu udah disediain surga oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kata Allah SWT apa? U'iddat lil muttaqin. Jadi orang yang berpuasa itu udah disediain surga. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu finalnya adalah lil muttaqin, la'allakum tattaqun. Tapi ada ciri-cirinya. Kenapa? Karena takwa itu bukan hanya sekedar diucapkan. Satu, saya berjanji bertakwa kepada Tuhan yang Maha. Kan kadang-kadang gitu. Ketika sumpah janji itu kan, janji menjadi apa? Pegawai negeri, janji menjadi macam-macam lah gitu ya. Satu, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi korupsi jalan terus umpamanya. Tapi manipulasi jalan terus. Padahal udah berjanji. Bukan itu takwa, bukan hanya sekedar janji. Bukan hanya sekedar diucapkan. Ya. Memang lidah nggak bertulang. Tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji. Lidah nggak bertulang. Kalau lidah bertulang gimana kira-kira? Ada bisa ngomong nggak? Kaku gitu. Lidah itu gampang, kita mau ngapain aja gampang, dia bergerak terus, lentur lidah. Karena lidah tidak apa? Bertulang. Makanya mau ngomong apa aja bisa lidah itu. Makanya bukan lidah dengan lidah. Takwa itu bukan lidah. Kenapa? Karena kalau takwa itu hanya sebatas lidah, berapa banyak orang yang bertakwa dan berani mengatakan saya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kan gitu. Rasulullah SAW menyebutkan, ketika menyebutkan di mana sih takwa gitu. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di mana? Di hati. Jadi orang yang bertakwa itu tidak bisa dilihat dari ciri-ciri yang formil. Oh, dia pakai cuci haji kemana-mana nih. Ciri orang bertakwa. Belum tentu. Oh, dia pakai gamis nih kemana-mana, pakai sorban. Jangan-jangan dia orang bertakwa. Tidak bisa dilihat begitu. Oh, dia pakai kain sarung sama baju koko kemana-mana aja. Naik sepeda aja pakai kain sarung. Umpamanya, jangan-jangan dia, bukan itu ciri-ciri, itu ciri-ciri formil, bukan. Takwa itu hahuna di hati. Artinya apa? Siapapun mereka bisa menjadi orang yang bertakwa kalau hatinya dijaga. Jadi apa? Artinya juga siapa aja bisa. Bukan hanya takwa itu bukan hanya miliknya ustadz. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar miliknya kiai. Takwa itu bukan hanya miliknya guru. Jamaah bisa menjadi orang takwa. Bisa jadi jamaah itu lebih bertakwa daripada ustadz itu sendiri. Bisa jadi. Kan kita nggak tahu kenapa. Karena nggak bisa dilihat dari formalitas, ciri-ciri dandanannya. Jadi tidak bisa dilihat dari apa? Ciri-ciri dandanannya. Makanya Rasulullah menyebutkan inti dari apa? Takwa itu adanya di hati. Bagaimana dia bisa menjaga hati? Jangan sampai sama orang dengki banget, iri banget. Jangan sampai sama orang benci. Itu hati. Jadi hati itu berpengaruh dalam ketakwaan. Jamaah sekalian, saya nggak tahu nih sampai jam berapa. Sampai suruk ya? Udah suruk belum? Belum ya? Iya, ini sebetulnya awal ini ya. Awal. Jadi kayaknya halal bihalal nih kayaknya. Halal bihalal. Agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Jadi kita saling bermaafkan. Jamaah sekalian, kita dibentuk menjadi orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri secara perinci. Tapi bukan ini saja, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang takwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas
wallahu yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah SWT? Alladzina yunfikuna fis sarra, mereka yang mau menafkahkan hartanya fis sarra'i wad dharra, pada saat lapang maupun sempit. Hartanya dinafkahkan, disodakohkan, diinfakkan, ya. Pada saat lapang, punya duit. Tapi juga wad dharra, pada saat sempit, lagi pas-pasan. Lagi pas-pasan duitnya. Artinya apa? Orang itu mau bersodakoh tidak harus nunggu kaya. Tidak harus apa? Tar, kalau saya udah kaya baru saya sodakoh. Pas udah kaya, lain lagi. Tar dulu masih banyak kebutuhan nih. Listrik berapa? Soalnya listrik naik nih sekarang nih. Umpamanya macam-macam lah gitu ya. Wifi berapa? PAM berapa? Akhirnya ya nggak bisa sodakoh. Banyak banget pengeluaran. Ntar aja deh bulan depan. Bulan depan begitu lagi dihitung-hitung. Nah, orang-orang yang bertakwa itu nggak ngitung-ngitung gitu. Pokoknya langsung aja diinfakkan. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Ma naqasa malun bi shadaqatin atau bi zakatin." Tidaklah harta itu berkurang ketika disodakohkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan bertambah, bertambah, dan bertambah. Saya sampai detik ini belum pernah dengar ada orang yang gara-gara dia banyak sodakoh, pailit, jatuh miskin. Justru Allah gantikan hartanya dengan berkah. Dan ada beberapa orang yang sering menyampaikan kepada saya, Ustaz, saya punya usaha perusahaan begini, saya banyak anak yatim. Itu anak yatim saya berikan apa? Dalam rangka dia apa? Memberikan apa? Tahadus binikmah. Itu saya biayakan pendidikannya. Saya berikan apa? Per bulannya. Alhamdulillah Ustaz, ada aja obyekan Ustaz. Lancar usaha saya. Ini menyontohkan ketika dia apa? Mendermakan hartanya, dia sodakohkan, di sana akan Allah tambahkan hartanya. Kenapa? Karena di harta dia ada harta orang lain yang harus diberikan. Ketika diberikan, Allah berikan lagi agar orang ini bisa memberikan kepada orang lain. Tapi ada orang yang pelit banget. Duitnya setiap hari dihitung-hitung. Duitnya itu akan berkurang ketika orang itu duitnya dirampok. Tahu dirampok Pak ya? Datanglah rampok ke rumahnya. Ketika datang rampok rumahnya, tetangganya ngelihat. Kata tetangganya, yarin aja deh, pelit banget abisnya. Rampok yang ambil. Gara-gara apa? Pelit. Tapi kalau dia nggak pelit, ada rampok, wah kita belain dia nih. Kenapa? Dia orang yang dermawan nih. Nah, itu. Jadi itulah Pak. Jadi tidak akan berkurang. Kemudian wal kaziminal ghaidha, orang yang mampu untuk menahan marah. Nah ini. Menahan marah dia mampu. Kadang-kadang kita bisa nahan marah. Tapi ada orang mancing-mancing kita biar marah gitu. Orang yang bertakwa itu mampu walaupun dipancing-pancing untuk marah. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang kuat itu adalah laisa syadidu bisur'ah. Kata Rasulullah, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang disebut kuat itu yang mampu bergulat. Dia bergulat nih berantem lalu dikuat, menang. Bukan itu yang disebut apa? Laisa syadidu bisur'ah. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya yang disebut orang yang kuat itu adalah orang yang dia mampu untuk menahan marah ketika dia marah. Dia mampu untuk menahan marah ketika dia marah. Jadi bukan orang yang ketika berantem dia
menang, dia bergulat menang, itu orang yang kuat. Bukan. Kenapa? Berapa banyak jagoan nggak mampu menahan marah. Coba deh jawara itu ya. Bahkan dia maunya berantem dulu. Kenapa? Berantem, namanya punya ilmu apa? Bela diri, berantem dulu. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu untuk menahan marah. Dan itu luar biasa. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian wal 'afina 'anil nas. Salah satunya. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau memaafkan manusia. Maka saya sering katakan, bisa jadi kenapa sih habis Ramadan itu suka orang mau minta maaf dan mau memaafkan. Bisa saja itu menjadi realisasi dari orang yang bertakwa. Maka kan di Indonesia itu apa suka ketika ketemu, tentunya kepada orang yang pernah berbuat salah, maafin aja ya, maafin saya ya, gitu kan. Tapi jangan juga kita nggak pernah ketemu, dia juga tidak pernah berbuat salah sama kita, maafin saya, padahal dia nggak pernah maafin berbuat salah sama kita, dan kita juga belum berbuat salah sama dia. Paling tidak minimal kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kita doakan. Tapi bagi mereka yang pernah berbuat salah atau pernah bersentuhan dengan kita saat kita bergaul di masyarakat atau di jamaah, boleh kita mohon maaf. Kenapa? Karena bisa jadi itu merupakan realisasi dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena kata Allah SWT wal 'afina 'anil nas. Ini ciri-ciri orang yang memaafkan. Ciri-ciri orang yang bertakwa, mau memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya, dan menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah terus kita bertahan dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.